si Cine. Mungkin cara orang tua menunjukkan kasih sayang kan beda-beda. Mungkin mamaku kayak gitu. Ma, ini bajuku harganya ini lebih dari ini. Kalau aku dapat bayarin ini, kayaknya mending gak nyanyi aja deh kayak gitu. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo, jadi kemarin kan aku udah ngundang 2 bintang tamu yang benar-benar menginspirasi sekali. Saat ini aku udah bersama dengan sesosok wanita cantik. Siapa lagi kalau Fenada Malika, penyanyi Banyuwangi yang masih tergolong muda. Dia juga bukan hanya seorang penyanyi, tapi juga apa ya Bun? Kamu apa Bun? Mahasiswa di Untak Banyuwangi. Oke, hai. Hai, selamat sore. Kayak kaku banget kita ya. Okay. Iya. Soalnya aku sama Fenada ini bestie ya kan? Iya kan Bun? Jadi Gitu. aku gak bisa lihat muka dia kayak gini. Kalau harus dilihat Bun. Oke, yuk. Jahat banget kamu gak ngeliat muka aku. Soalnya kita kalau saling pandang nanti berabe, bisa ketawa terus. Jadi aku mending nolak ke sana aja deh. Mending mau lihat aku Bun. Oke. Oke. For information aja, kalau aku panggilan aku sama Fenada itu emang Bun. Jadi nanti kedepannya aku nggak bakal manggil dia Fenada, tapi aku manggil dia Bun kayak gitu. Soalnya kalau manggil nama kayak aneh gitu ya. Nah iya kayak aneh ya, soalnya udah biasa manggil Bun ya nggak sih? Iya, makanya panggil udah. Tumben pakai kerudung Bun. Aku mau ada acara. Mau nyanyi abis ini. Iya, oke. Oke. Biasanya rambutnya terurai dengan sangat badai. BTW, mu jadi sejak kapan sih jadi penyanyi? Aku nyanyi tuh mulai TK, dulu ikut lomba waktu TK. Terus vakum dari SD, lama-lama akhirnya kelas 6 aku nyanyi lagi gitu. Ya udah sampai sekarang kayak gini. Emang awalnya nyanyi gara-gara apa, Bun? Gara-gara dipaksa mama. Karena aku tuh kalau dulu tuh kayak apa sih nyanyi kayak gitu. Ternyata pas diikutin lama-lama kayak hobi gitu, kayak kayak ini. asik aja, soalnya menghasilkan kan. Iya itu terutama. Hobi yang menghasilkan. Selain itu hobimu apa, Bun? Kamu udah tahu lah. Hobi kita Iya, aku apa, udah tahu hobi kamu apa, tapi kan yang lain nggak tahu hobi kamu apa. Jadi hobi kita itu halu guys. Oke. Halu kita bisa baca. Pasti yang kayak nge-save kontak kita di WA itu pasti udah pusing banget ya Bun, setiap hari ngeliatin halu-halu every time kayak dua perempuan ini nggak punya kerjaan lain selain ngehalu kayak gitu. Kayak isi story-nya kayak itu Iya aja. benar. Padahal tetap menghasilkan, tetap produktif ya kan, kayak next gitu. question. Betul. Bun kan udah nyanyi nih, udah menghasilkan uang. Terus ngapain kuliah Bun? Kalau menurut aku kuliah itu basic dari kita ya. Kalau nyanyi kan udah kayak nggak seumur hidup gitu. Kalau kuliah kan nanti kita kedepannya bisa kerja dengan basic kita ini, dengan pendidikan kita ini. Ngambil apa sih Bun? Apa? Ngambil apa? Manajemen dong. Fakultas ekonomi dong. Jangan lupa buat Jangan lupa masuk Untak kayak gitu. Fakultas ekonomi. Ada manajemen, ada akuntansi. Ya. Ngapain mau pilih manajemen? Kenapa nggak fakultas lain? Nggak tahu, soalnya dulu mungkin panggilan hati. Soalnya aku pertama itu kayak nggak tahu gitu mau masuk fakultas apa. Ternyata lama-kelamaan kok ya udah deh masuk manajemen aja gitu. Setelah masuk manajemen ternyata oke, aku nyaman di sana kayak gitu. Terus Bun, sebelum ini kan kamu kuliah sambil kerja kan? Itu gimana sih kamu ngatur waktunya? Soalnya kan gak gampang ya nggak sih? Iya, kalau ngatur waktu sih pintar-pintar kita sendiri aja. Kalau pas kuliah, kalau pas nyanyi gitu. Pernah nggak sih ketabrakan? Maksudnya pas Pernah dong. pas Kayak pasti nyanyi, bimbang gak pas sih? nyanyi kamu harus ngumpulin tugas dan sebagainya, itu gimana? Iya udah, kalau nyanyi aku ambil ngerjain tugas juga. Bisa. Karena terpaksa harus ada dalam keadaan itu udah. Tapi berjalan lancar ya sejauh ini? Lancar, alhamdulillah. Oke. Kan selama setahun ini dari awal kita kuliah tahun lalu ya, semester 2 kayaknya waktu itu kan pandemi ya kan. Pandemi. Nah, pandemi awal itu kamu kan lagi di posisi yang bener puncak-puncaknya nyanyi banget kan. Iya. Yang pas tahun-tahun kemarin. Terus gimana sih pandemi itu affect you? Bener-bener dampak pandemi ke kamu tuh gimana? Kayak dampaknya tuh kayak kerasa banget ya, soalnya yang biasanya dari kita kuliah terus ada kegiatan lain kayak nyanyi, malam tiba-tiba kayak kamu punya kegiatan
terus kegiatan kamu tuh hilang gitu. Jadi kayak mau ngapain nih malam ini kayak gitu kan, kuliah kita kan siang kan. Jadi kayak oh my god, apalagi nyanyi kan juga sumber pemasukan juga gitu buat tambah-tambah kita gitu ya. Jadi kerasa banget kayak oh my god, kayak aku mau ngapain hari ini gitu. Biasanya mau nyanyi seminggu berapa kali sih Bun? Hampir setiap hari gitu atau gimana? Iya, enggak itu sih, enggak, belum tentu, kadang seminggu penuh, kadang enggak. Tapi Ya pandemi, tergantung lah. tapi gara-gara pandemi jadi lebih jarang ya waktu Iya, itu. lebih jarang. Tapi waktu itu, sekarang udah lumayan baik kan lah. Waktu itu kan pas PSBB kan ya Bun. Udah pas PSBB kayak enggak ada sama sekali, kayak 5 bulan bener-bener berhenti. Terus Seriusan? iya, kayak oh my god, emang ngapain lagi ini? Kayak udah gitu-gitu aja kan di dalam rumah. Semakin apa namanya? Semakin gak ada kerjaan nyanyi, semakin halu ya Bun. Semakin halus semakin gila, kayak mending aku produktif aja daripada itu. Iya, iya. Terus waktu itu kan sempet nih pas kamu lagi nyanyinya lagi bener-bener nggak padat, kita kan sempet Iya. buka usaha ya Iya, kan. oke. Sumpah nggak Jadi- tahu banget. Jadi pas pandemi itu kita tuh sempet kayak mau ngapain ya kayak gitu, kuliah udah gini-gini aja, maksudnya siang aja, terus sorenya nggak ada acara. Akhirnya si Celia ini kasih tahu aku, ayo bikin usaha gitu kan kita awalnya. Awalnya aku tuh bener-bener bimbang banget gimana sih aku ngajakin orang ini buat berusaha, soalnya kayak Nggak mungkin gitu ya. nggak mungkin. Terus aku ngajakin kayak awalnya aku ceritain dulu, Bun, yuk jualan salad Bun, untungnya segini, aku jelasin, aku jabarin semuanya ke dia. Terus akhirnya feedback ke dia juga enak gitu kan, mama Iya, kamu iya, juga iya. nyetujuin kan buat kita Uh-uh. jualan. Akhirnya kita jualan ya Kita jualan sempat seminggu, 2 minggu ya kayaknya. 2 minggu, karena kita tuh modalnya malu guys, kayak Iya. mau promosiin jualan sendiri kayak ngapain sih kayak gitu ya. Kayak bingung sebenarnya. Kayak bingung gimana Aku tuh sampai nanya caranya. sama dia, Bun, kamu tuh kan manajemen, kamu belajar apa? Terapin ya Bun, kayak gitu. Makanya sekarang tuh dia lagi memperdalam ilmu, ya enggak sih? Iya, buat kedepannya kita ya Buat ke juga depan. penting. Nanti tetap sih salad kita bakal tetap jalan lagi. Cuman gara-gara pandemi ini efek juga, berdampak juga Iya, ke kayak yang biasanya penjualan. order kita banyak kayak gitu. Iya, jadi kayak mau Karena ketemu kita- teman-teman juga susah, soalnya kan Susah rumahnya banget. jauh-jauh Bun. Ya Apalagi kan? kalau seumpama kita ada order di sana nih, terus dia ordernya cuma 1 gitu. Oh my god. Iya, sumpah itu kan bawa ke sananya juga susah kayak Iya. gitu. Bun, BTW, teman-teman kamu yang penyanyi itu ada yang Iya. cerita-cerita nggak sih tentang mereka jobnya gimana kayak gitu selama Iya, pandemi? sama aja kayak, karena aku juga ngerasain apa yang mereka rasain gitu. Jadi ya udah, sama kayak mereka juga nggak punya kegiatan, juga berdampak banget kan, karena kalau seniman Banyuwangi itu kan mata pencarian utamanya kan dari seni ini gitu. Jadi mereka kayak ya bingung banget pas pandemi itu. Akhirnya kan pada kapan ya? Itu kan habis demo baru itu dibuka lagi kayak gitu. Akhirnya mereka udah ada kegiatan, ada nyanyi lagi baru deh. Demo apaan Bun? Ada demo pas itu kan pas PSBB, sebelum itu kan nggak boleh itu kan, nggak boleh ada sama sekali. Terus kata seniman itu kayak gini, terus kita cari uangnya di mana kayak gitu. Apalagi mata pencarian satu-satunya ya Iya, kan. apalagi seniman Banyuwangi kayak gitu. Akhirnya ya ada yang demo gede-gedean kan pas itu di Banyuwangi ini. Akhirnya setelah persetujuan lama-kelamaan boleh dibuka. Tapi saat itu dibukanya cuma gimana ya? Cuma kayak seminggu 1 kali kayak gitu. Event-eventnya juga sedikit gitu kan. Ada pembatasan juga kan kalau mau punya hajat juga gitu. Bahkan ada yang dibubarin loh saat Masa? itu. Iya. Kamu pernah? Jadi pas nyanyi Uh-uh. baru 1 penyanyi atau 2 penyanyi gitu, kayak ada polisi nggak bisa diterusin acara. Oh my god, kayak tapi tetap bayaran. Oh, tetap bayaran. tetap. Tapi Cuman tapi kan kasihan banget iya, ya acaranya sebenarnya. kayak gitu. Mm-mm. Jadi kayak selama beberapa kali itu cuman sembunyi-sembunyi gitu ya. Sempat kayak nyanyinya nggak begitu Iya. kayak biasanya gitu, Iya. yang harus show off dan sebagainya, nggak Iya. gitu ya. Biasanya kan kayak show off banget, apa namanya? Kalau kita namain tuh ada orkes kan? Iya. Kalau sekarang nggak boleh, kayak cuma acara event-event kecil, maksudnya ada elektron, ada semian gitu. Jadi nggak bisa bikin event-event yang gede-gede kayak dulu kan. Dulu pernah ada event apa aja sih Bun? Iya. Yang gede-gede. Soalnya aku kan juga baru di sini, jadi kan nggak Iya, tahu. bener dong, ada eventnya. Biasanya Ada kamu yang di event apa? Banyuwangi, ada event-event yang gede kayak anniversary-nya apa gitu kan, biasanya ulang tahun pemuda kayak gitu. Itu biasanya Penyanyi-penyanyinya di gede-gede, ya. tuh Sekarang udah
buatnya ya kayak gitu-gitu aja, kayak cuma kecil-kecilan gitu. Padahal penghasilan terbesar dari sana ya Bun ya. Event-event yang gede-gede itu. Sama aja sih, cuman Sama aja. ya Heeh. tergantung banyaknya nggak sih? Tergantung banyaknya. Jadi kalau kita semakin banyaknya, semakin banyak uang kayak gitu. Oh iya. Mau eventnya apapun sama aja. Oh tergantung dari kamu berapa kali nyanyi kayak gitu. Iya. Mm-mm. Udah profesional sekali ya Anda ya. Iya dong. Tapi kan juga kalau penyanyi kan harus biaya hidupnya sendiri ya kan. Kamu kan juga kuliah bayar sendiri. Habis itu Iya. hidup kamu juga kamu biayain sendiri. Pas pandemi tuh Ya apa enggak? kalau Susah aku banget sih Bun. pas pandemi itu kayak ngabisin uang tabungan sih, kayak tabungan yang kemarin. Karena sebelum pandemi itu kayak rame banget, serame itu kayak udah nggak ada istirahat setiap hari kayak gitu, kayak nyanyi kuliah kayak gitu. Terus akhirnya pas pandemi ya banyak uangnya, tapi pas pandemi habis. Berarti Iya, tapi buat menghidupi diri. untungnya dia tabungan yang Iya. tadi. Berarti Inilah pentingnya menabung ya. pentingnya menabung. Oh, aku pikir kamu hedon Bun. Soalnya tiap hari aku diajak CO sama dia, kan sebel. Aku mau nabung di chat deh. Bun beli ini, bun beli ini kayak gitu. Padahal kamu punya tabungan juga ya kan. Iya. Soalnya kita punya cita-cita yang luar biasa kan Bun. Oh luar biasa sekali. Kayaknya nggak perlu diungkapkan deh. Iya soalnya kalau diungkapin di sini, Ini apaan cita-citanya kayak gitu. iya. Nanti pada yang nonton pada kayak kesel lagi dengerinnya. Iya. Ini orang kayak nggak mensyukuri hidup banget nggak sih? Kayak apa mimpinya terlalu kejauhan. Kayak kamu mimpimu terlalu kejauhan, aku juga. Nah iya. Iya, makanya nggak usah diomongin deh. BTW kita kan sempat ngobrol nih Yan. Setelah S1 kayaknya mau lanjut S2 kan Bun? Iya. Mau jadi bu dosen. Rencananya mau jadi bu dosen. Kenapa sih? Aja ya. Iya amin. Kenapa sih pengen jadi bu dosen? Iya, karena kayak pas masuk manajemen kayak wah, kayak pengen nih jadi kayak gini. Ya udah kayak ya kita kuliah aja lagi kayak gitu. Apa kau nggak pengen kerja dulu? Ya nggak tahu kedepannya ya. Jalan hidup kan nggak tahu ya. Iya bener banget. Tapi cita-citamu apa sih sebenarnya? Belum tahu ya apa ya. Bun, kau tak punya cita-cita Bun? Kayak Bun nggak pengen jadi artis atau gimana gitu Bun? Maksudnya artis yang gede gitu ya, bener-bener kayak kan Kayak sekarang kan aku- lingkupnya kamu di Banyuwangi kan. Kamu nggak pengen kayaknya aku Banyuwangi dulu deh. Maksudnya kayak gimana ya? Nguasain Banyuwangi dulu. nguasain Gitu. Banyuwangi. BTW kan kamu anak muda nih. Biasanya anak muda tuh kan genre lagunya ada yang udah bener-bener mau yang ke pop dan sebagainya. Kenapa sih kamu milih buat berkarya di Banyuwangi? Karena kan ini itu kita, tanah kelahiran kita kan. Tanda Jadi kelahiran, benar. Iya. Jadi kita kan kalau kamu jadi orang Bali aja kamu wajib kan, kayak emang kamu jadi orang Bali nggak tahu gitu kultur Bali, kamu pasti tahu kan. Akhirnya Iya, pasti ya tahu udah, lah. jadi kita nyanyi bahasa Banyuwangi biar lebih dikenal juga di itu. Coba nyanyi dulu Bun. Soalnya mungkin yang nonton pengen denger suara merdunya Fenada. agak apa? Lagu apa ya? Ada yang request lagu nggak sih? Boleh kalau mau request lagu. Mungkin yang lagi di belakang kohos mau nge-request lagu nggak? Ayo. Yang lagi patah. Boleh buat yang lagi patah hati. Soalnya kohos kita yang di belakang operatornya tuh lagi patah hati. Jadi hibur dia lah Bun. Temen kau juga Bun. Kayaknya dia nggak patah hati deh. Cepat healingnya kan. Ayo Bun. Ayo. Ini lagu apa nih? Apa aja? Banyuwangi aja deh ya. Iya boleh. Oke, spesial buat semuanya. Oke. Aku mau nyanyi lagu zaman dulu. Oke. Siji ne mung riko nang ati nison selawase. Udah, segitu aja. Seru banget. Walaupun aku nggak ngerti artinya apa, tapi suaramu bebak Bun. Iya, soalnya kamu teman aku, jadi bilang kayak gitu. Kalau aku bukan teman kamu, aku bilangnya kayak Sekali gimana Anda ya, Bun? oke. Oke. Terus Bun, apa ya? Mu habis ini nyanyi di mana? Aku nyanyi di Banyuwangi habis ini acara NU. Acara anu. Pantas pakai hijab Bun.
Iya pakai hijab ini ya muslimah sekali. BTW kan ini lagi puasaan. Iya. Kamu puasa kan? Puasa dong. Terus gimana nih? Pas puasaan kayak gini masih ada job nyanyi? Ada. Terus Alhamdulillah ya. Iya, Bisa terus nama-nama buat lebaran juga. BTW kemarin mu bilang ke aku kamu selama puasa nggak nyanyi. Kok tiba-tiba nyanyi? Nggak tahu kan rezeki dari Allah mungkin. Oke. Emang biasanya jobnya sepi ya kalau misalnya puasa-puasa kayak gini? Iya, kalau puasa kan kalau orang nikah aja mana ada puasa kita kan. Ya pastinya nggak ada kan wedding nggak ada. Jadi cuma event-event aja tertentu Kayak gitu. BTW Sampai saat ini mu nyanyi ya? Mu nyanyi kan sampai saat ini. Aku ngeliat bukan selalu ditemenin sama mama. iya bener. Gimana sih apa namanya? Perjuangan mama sampai saat ini nemenin kamu dari kecil, everyday nganterin ke kampus kuliah, nganterin main, nganterin nyanyi. Semuanya ya? Iya. Iya kayak Soalnya banyak yang bilang kayak gini Bun ke aku, Venada itu pasti sama mamanya ya kayak gitu. Terus Iya. aku pasti jawab iya, soalnya mamanya khawatir sama dia Iya. selalu dianterin kayak gitu. mungkin cara orang tua menunjukkan kasih sayang kan beda-beda, mungkin mamaku kayak gitu. Harus ditemenin gitu Iya. anaknya. Jadi dari awal aku nyanyi juga gara-gara mama juga. Kalau dulu kan tahu nggak ada lomba 17-an tuh. Nah itu awalnya aku tuh kayak diajak, ayo ikut yuk gini yuk katanya. Akhirnya mau lah. Akhirnya pas habis 17-an itu ya menjadi seperti sekarang. Tapi prosesnya lama. Iya, kamu pernah gak sih sempat kayak pengen berhenti banget buat nyanyi, kayak aku capek, aku nggak pengen nyanyi lagi kayak gitu, kayak pengen nyerah gitu loh Bun. Soalnya kan pasti ada jatuh bangunnya kan. Kamu sampai sekarang itu perjuangannya luar biasa pasti kan Bun. Iya. Untuk bisa dikenal seorang Venada Malika sekarang bisa dikenal. Itu kan nggak gampang kan Bun, karena penyanyi kan sekarang banyak banget ya. Iya nggak sih? Tapi dulu nggak sebanyak sekarang sih. Kalau sekarang banyak banget gitu. Jadi kalau dulu tuh kayak nyanyi dari panggung ke panggung. Jadi kalau dulu tuh nyanyinya di itu Bun, tahu nggak? Aku Apa? tuh pertama kali tuh nyanyi dibayar 50.000. Di mana? Bayangin Bun. Kayak ya ampun, kayak aku dulu sempat gini sama mamaku. Ma, ini bajuku harganya ini lebih dari ini. Kalau aku dapat bayarin ini, kayaknya mending gak nyanyi aja deh kayak gitu. Kamu bilang gitu? Iya. Terus lama kelamaan kan semakin kita pintar, ya namanya juga anak kecil kan kayak iya. Itu kapan sih Bun pertama kali yang dapat 50.000? Waktu SD. Kamu nyanyi berapa lagu? Ya 4 dong. Sedih banget. 50.000, tapi itu emang awalnya kita kan kayak semua kayak gitu kok, ngerasain kayak gitu. Kamu sempat cerita sama yang lain kayak gitu semua? Iya, semuanya pada kayak gitu. Pokoknya penyanyi baru dulu itu kayak gitu. Seperti bayar 50.000. Terus nyanyinya tuh nggak di kota-kota kayak gini Bun. Terus gimana? Nyanyinya tuh kayak di perkebunan gitu. Zaman dulu tuh. Kayak, Terus? ya ampun, kayak perjuangannya gini banget kayak. Aku tuh pernah nangis ya kayak, wah aku mau pulang aja deh nggak nyanyi kayak gini nih gitu. Akhirnya namanya mama juga ya kayak nggak apa-apa, semangat, nanti kalau udah pulang aku beli ini gitu. Jadi kan kalau anak kecil kan semangat lagi tuh kayak ya udah kita nyanyi aja gitu. Jadi nyanyi enak. Terakhir kali kapan sih pertama kali kamu ngerasa kayak wah aku akhirnya dikenal sama orang, akhirnya aku berhasil kayak gitu? Kalau aku sih belum menganggap diriku berhasil ya. Kalau kita kan kayak belajar terus belajar, kayak masih banyak yang lebih dari aku kayak gitu. Tapi saat ini udah bersyukur banget Bun ya, udah dikenal sama orang lain kayak gitu. Udah bisa diterima sama masyarakat Banyuwangi tentunya kayak gitu. Bangga dengan diri sendiri tuh penting. Iya. Gak ada yang banggain kita lagi Bun, gak ada yang mau diri banggain sendiri ya bener gak banget. sih? Yang bangga banget cuma diri kita sendiri. Jadi kita harus bangga gitu. Iya benar-benar. Oh my god, selama ini kita tuh hebat gitu loh. Iya, soalnya kita berdua kan sering curhat-curhat juga kan terkait sama Masalah perjuangan hidup sampai kayak kadang malam-malam tuh nangis-nangis bareng, kayak bukan hanya perjuangan karir, kadang kuliah yang bertabrakan sama kerjaan, habis itu semuanya deh. Cinta yang kamu lebih ke asmara deh kalau iya, soalnya kemarin tuh sempat sering sakit hati guys, jadi kayak gitu. Terus kalau dia tuh lebih kayak gimana ya,
Jadi kita tuh saling support aja sih, support system. Dia tuh support system aku banget. Jadi kalau aku lagi sedih tuh pasti selalu disupport. Kemarin sempat berantem. Kalau dia sedih aku yang ngehibur dia. Kalau iya, aku yang selalu sedih, kayak gitu. Selalu kayak gitu. Soalnya kayak untuk yang lagi dengerin mungkin lagi di posisi sekarang, posisi yang kita rasain sekarang kayak harus punya teman yang bisa ngebalancing semuanya. Iya, kayak misalnya kamu kerja sambil kuliah itu susah banget. Aku pun ngerasainnya tuh kayak mau gila bun. Kayak orang ngerasainnya cuma kayak kuliah ambil kerja biasa gitu. Padahal kita yang ngerasain oh my god sesusah itu. Tapi jangan patah semangat, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk mencoba gitu kan. Kayak pokoknya coba aja kayak gitu. Even kayak everyday kamu cuman sleep 3 jam, 4 jam kayak gitu kan. Mau sering pulang malam-malam kan bun. Kita sering chatan dan dia baru pulang nyanyi itu jam 1-an, jam 12 lah ke atas, sampai rumah jam 1 ya kan bun. Habis itu besoknya harus kuliah dan sebagainya. Terus kuliahnya mana pagi banget lagi kayak ya kan pernah ya kamu kuliah sambil nyanyi kan. Kamu sampai ngomong ke aku, bun ini gimana tugas aku bun, kayak gitu. Kayak aku sampai nangis gak sih pas waktu itu ada tugas kuliah yang banyak banget dan posisinya aku lagi nyanyi kayak oh my god ini nyelesainnya gimana. Ternyata mau kamu nangis pun akhirnya selesai gitu. Mau kamu anggap susah gimana pun akhirnya kita lewatin gitu. Jadi soalnya, lebih baik kita lewatin sekarang aja daripada kita undur-undur gitu loh. Soalnya mau ditangisin, mau diratapin juga yang mau bantu kamu siapa? Kayak gitu ya. Dia semua orang juga susah kayak gitu. Jadi kayak mau nggak mau ya hadapin aja ya kan. Ratapin aja sampai kayak kemarin-kemarin tuh kan kita sempat ngobrol tuh terkait dengan apa? Aku capek bun kayak gitu kan. Aku pengen kayak gitu terus hidup aku kayak kalau nggak nyanyi kita kuliah kayak apalagi dari dulu dari SMA kan kamu kayak gitu kayak kerja kuliah kayak hidup kita ini ngapain sih, kayak nggak ada liburan sama sekali gitu. Sampai kayak pengen sempat ngomong bun pengen main kayak gitu kayak pengen banget hangout kayak gitu. Even kita tuh bener-bener ketemunya itu lama banget kan kayak misalnya sebulan itu sekali kayak gitu ketemu langsung kayak gini. Sisanya tuh ya lewat chat gara-gara sama-sama sibuk gitu. Kayak ada pas waktu kita kayak ngabarinya cuma halo bun, ya bun, bye bun kayak gitu. Tapi kayak selalu berkabar lah berdua kayak gitu. Karena kayak gimana ya, aku pun sebelum tidur kalau nggak ngechat sama dia kayak ngerasa ada yang kurang sama hidup aku kayak gitu. Makanya buat teman-teman semua harus punya kayak sahabat itu. Harus punya apalagi yang tujuan hidupnya sama yang cita-citanya sama, hobinya sama, sefrekuensi, terus saling ngerti kayak gitu. Jadi kayak even kayak kalian punya masalah pun, kalau kalian lagi lelah sama kehidupan kalian, apalagi anak muda sekarang ya kan, pandemi, kuliah daring, aduh stres kayak dan sebagainya ya kan bun. Stresnya lebih dari offline deh. Iya, apalagi yang kemarin kamu ceritain kan. Jadi harus ada support system. Kalau dia kan ada pacar juga guys. Kalau aku cuma dia doang yang support gitu, tapi sama orang tua. Tapi gitu-gitu kan masih ada yang nggak usah dibahas ya, nanti ada yang marah nanti kalau aku bahas di sini. Ada yang gitu makanya. Ya kan harapan kamu nih Van buat nggak enak ya manggil Van. Harapan kamu nih Bun untuk penyanyi Banyuwangi. Yang misalnya yang sekarang lagi berdampak pandemi, walaupun sekarang udah kembali new normal kan, seperti yang kamu bilang tadi udah lumayan lah job-jobnya udah kembali lagi. Tapi kan pandemi ini kan kita bakal berjalan beriringan dengan pandemi kan sekarang. Karena mau nggak mau kita tuh hidup normal kayak dulu yang benar-benar pure itu ya susah, iya kan. Harapan kamu buat mereka yang sekarang mungkin lagi nyerah ataupun lagi berjuang gitu loh untuk pekerjaan yang sekarang tuh gimana? Ya harapannya semoga semuanya semangat ya yang pasti ya. Karena ya keadaan juga kayak gini gitu. Harapanku juga ke depannya semoga bisa balik kayak dulu lagi gitu. Kayak yang awal-awal bisa buat event gede kan juga. Itu dampak banget bagi penyanyi-penyanyi Banyuwangi gitu. Untuk memajukan Banyuwangi juga kan. Apalagi sekarang kan banyak penyanyi muda Banyuwangi kan.
Terus Bener banget. untuk mereka yang baru berkarir nih Van, kan seperti yang kamu bilang tadi, pendapatan awal itu tidak seberapa dengan apa yang Iya, kamu bener. keluarkan kan. Apalagi sekarang itu pengeluaran cewek itu Iya, banyak banget. nggak bisa diomongin lagi. Itu gimana Bun? Tapi menurut aku kayak gini, kayak kita awal-awalnya ini pasti kan ada susah senangnya. Kayak kalau kamu mau naik ke level yang Lebih tinggi, lebih tinggi, kamu harus berjuang. berjuang. Ada yang kamu korbanin kayak gitu. Jadi ya semangat terus. Pasti apa yang kamu cita-citakan bisa kamu dapat. Nggak ada yang bisa, maksudnya nggak ada yang nggak bisa kamu dapat gitu loh. Kalau ada kemauan. Aku bangga ya mendengar temanku berbicara seperti itu. Kali ini guys, soalnya sama dia tuh kayak nggak ada pembicaraan serius. Pembicaraan banget. serius, nggak pernah ada pembicaraan serius. Oke, gitu. Tuh. Dan yang penting itu ya, keluarga, orang terdekat itu selalu mensupport. Jadi semuanya itu pasti berjalan dengan lancar. Emang sih bakal ada lika-likunya, tapi enak aja ya nanti. Kalau ada support system, Jadi kayak jadi. gitu. Oke, buat kalian yang misalnya butuh penyanyi, gak usah diragukan, gak usah diragukan lagi. Ada Fenada Malika yang siap nyanyi segala macam genre ya Bun ya. Iya. Kok bisa genre apa aja Bun? Aku bisa pop dong. Bisa. Bisa. Sedikit dong. Nggak mau. Nanti digebukin aku kalau misalnya aku suruh dia nyanyi terus. Nanti pulang-pulang kayak gini, lu mau bayar aku berapa anjir? Lu suruh aku nyanyi berapa lagu kayak gitu. Oke, habis ini Fernanda mau nyanyi, jadi mungkin dia gak bisa nemenin aku lama-lama di sini. Lain waktu mungkin Oke. kita bisa ngobrol bareng lagi. Iya. Fans-fansmu mungkin mau dengerin lagi nanti lain iya. kali. Fernanda bakal nyanyi lebih panjang lagi dari tadi, oke ya? Oke. Thank you buat yang udah nonton semuanya. Oke. Bersama 25 menit kita. Bersama 25 menit kita. Thank you semuanya. Jangan lupa buat kalian semua, seperti yang dikatakan Fenada tadi, jangan menyerah. Kalian pasti bisa ngelewatin semuanya, ya kan? Iya. Kalau misalnya mau kuliah sambil kerja, diuntak aja. Semuanya Bener banget tuh. semuanya bisa dikontrol, guys. Apalagi dosen-dosennya semua kayak mendukung Banget. guys. Jadi kalau kita kayak maaf ya Pak, saya hari ini hadiah nyanyi gitu kan Bun, atau misalnya saya ada kerja Iya, kayak gitu. saya ganti hari lain. Iya, bisa. Jadi Ngomongin baik-baik semuanya bisa. iya, jadi buat pelaku seni misalnya yang sekarang yang Masih SMA, masih yang SMA ya. baru lulus. terus bingung mau milih kuliah di mana, Langsung selagi aja ke Untak. iya langsung ke Untak aja. Ketemu kita berdua guys. Ketemu Fenada juga, nanti bisa diajak sama Fenada, bisa nyanyi di Untak juga kan, ya kan, pasti. benar. Iya. Oke, thank you so much Ibunda. Thank you ya hari ini udah datang di sini. Aku mengambil waktu seseorang yang sangat sibuk ya kan. Enggak sih, akhir-akhir Iya ini sih. enggak sih, dia gabut guys. Gabut. Jadi tak ajak kesini aja biar enggak halu-halu. Oke. Lebih baik diwawancara aja. Iya, lebih baik wawancara buat bermanfaat buat yang lagi mendengarkan. Iya. Oke, thank you so much Fenada Malika. Makasih Salia. Bye bye. Jangan lupa saksikan terus ya setiap hari Jumat podcast Rumah Digiri bersama saya Celia Ivanka. Bye.